Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Matondang, kelas 10 IKA 1. Sini saya akan menerangkan atau menjelaskan apa yang telah saya pelajari. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep usul fikih. Konsep usul fikih terdiri dari 3 poin besar, yaitu yang pertama fikih, yang kedua usul, dan yang ketiga usul fikih. Pertama, fikih. Fikih secara bahasa artinya paham. Sedangkan secara istilah adalah ilmu terapan. Ilmu terapan adalah suatu ilmu yang diterapkan atau ilmu yang dipraktekkan dari sesuatu hal yang telah kita pelajari. Jika dijabarkan, fikih adalah ilmu yang membahaskan tentang hukum-hukum syariah Islam. Kedua, usul. Usul secara bahasa artinya asal atau juga asli. Dalam kaidah usul, asal itu adalah sesuatu yang dibangun di alasnya selain dirinya. Sedangkan menurut istilah, usul itu adalah dalil yang menunjukkan atau sebagai petunjuk yang menjelaskan apa dan manfaat dari suatu perbuatan. Yang ketiga, usul fikih. Usul fikih adalah sebuah kumpulan atau jalan untuk menemukan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Setelah mempelajari tentang konsep usul fikih, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pertama, definisi hukum Islam. Makna hukum adalah aturan, ketetapan. Sedangkan Islam maknanya keselamatan dan agama yang bernilai dan yang diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup dan ciri-ciri. Hukum Islam pada kajian ini diartikan syariah maupun fikih, dibagi 2 bagian. Yang pertama, bidang ibadah muamalah. Setelah itu kita akan mempelajari konsep hukum Islam. Yang pertama, al-hakim. Yang kedua, al-hukmu. Yang ketiga, mahkam fih. Yang keempat, mahkam alaih. Al-hakim. Kata al-hakim berasal dari bahasa Arab atau hakim, artinya bijaksana atau kebijaksanaan. Al-hukmu, kata itu bermakna utusan atau ketetapan dan kekuasaan. Sasaran hukum ini adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Usul fikih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum ta'lif dan hukum waqi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam atau yang disingkat SHI. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum muttafaq dan yang kedua, sumber hukum mukhtalaf. Sumber hukum muttafaq adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama dalam menggali hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau pada sebuah kasus yang belum ada hukumnya dan harus ditetapkan hukumnya. Sumber hukum muttafaq yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Sumber hukum muttafaq tersebut menurut ulama usul fikih bersepakat tidak boleh ditukar-tukar urutannya, sebab menyalahi teori dalam istinba' hukumnya haram. Yang kedua, sumber hukum mukhtalaf. Sumber hukum mukhtalaf adalah sumber hukum yang disepakati sebagian ulama, selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Sumber hukum mukhtalaf atau
petunjuk sebagai berikut. Satu, istihsan. Yang kedua, istihsab. Yang ketiga, kosahabi. Yang keempat, maslaha wa mursaha. Yang kelima, urf. Yang keenam, syar'u man qoblana. Teori sederhana dalam memahami cara menggali hukum terhadap kasus yang memiliki hukum, sedangkan kasus tersebut harus ditetapkan hukumnya. Ulama usul fikih dalam menggali hukum terhadap kasus jika belum memiliki hukumnya mengembalikan kepada Al-Quran terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka digali di hadis. Apabila tidak jumpa di hadis, maka digali di ijma'. Apabila tidak ditemukan di ijma', maka menggunakan kias. Apabila tidak ditemukan juga pada hukum muttafaq, maka menggunakan sumber hukum mukhtalaf seperti ihtisan sampai ditemukan atau didapatkan hukum terhadap kasus fikih tersebut. Sumber hukum Islam yang muttafaq. Pertama, Al-Quran. Definisi Al-Quran. Cara bahasa diartikan bacaan. Secara istilah dipahami adalah kalamullah yang berbahasa Arab, diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan diwahyukan secara mutawatir dan sebagai pedoman manusia menjadi amal ibadah membacanya. 2. Kehujahan Al-Quran. Benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukannya adalah sebagai sumber hukum utama dan pertama bagi penetapan hukum dalam mengatur manusia. 3. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Pertama, hukum-hukum akidah. Yang kedua, hukum-hukum akhlak. Dan yang ketiga, hukum-hukum amaliyah. 4. Sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Yang keempat, pelaksanaannya bertahap. Yang kelima, membatasi yang mutlak. Dan yang keenam, mengkhususkan yang umum. 5. Jalalah ayat Al-Quran. Al-Quran dijamin kemurniannya, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran itu bersifat pasti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.